To Almighty, monitor the agency. Dia adalah Wan Chai, pria desa yang pergi ke ibu kota Bangkok untuk bertemu dengan abangnya Joe. Di perjalanan dalam bus malam itu, Wan Chai mendapat pesan dari Joe bahwa dia punya masalah mendesak dan akan menceritakan semuanya setelah bertemu. Tidak lama setelah Wan Chai tiba di terminal, dia melihat mobil sport berkecepatan tinggi hilang kendali dan menerjang sisi jalan. Tragedi itu memicu kecelakaan beruntun yang kemudian memakan banyak korban. Setelah menolong seorang wanita di TKP, Wan Chai terkejut saat melihat abangnya berusaha keluar dari mobil sport yang menyebabkan tragedi ini. Wan Chai mencoba menyelamatkannya, tetapi kaki Joe tersangkut. Dua regu penyelamat yang berbeda tiba di lokasi kejadian dan mereka mengatasi kekacauan besar itu bersama-sama. Kapten regu penyelamat dari kubu Ruam Palangjai, Pratip, berusaha menolong Joe tapi nyawanya tidak terselamatkan. Malam itu di rumah sakit, salah satu reporter yang menjadi korban kecelakaan menemui Wan Chai dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Dia adalah Cat, wanita yang sebelumnya diselamatkan Wan Chai. Dia turut berduka atas apa yang terjadi. Katakan jika ada yang bisa kubantu, ucap Cat sambil menyerahkan kartu namanya kepada Wan Chai lalu pergi meninggalkannya. Joe adalah mantan anggota regu penyelamat Ruam Palangjai. Pratip tidak begitu mengenalnya secara pribadi, tapi dia berbaik hati membawa Wan Chai ke markas dan membiarkannya menempati kamar bekas Joe untuk sementara. Wan Chai bercerita kepada Pratip bahwa abangnya tidak mengendarai mobil sport yang menyebabkan kecelakaan sebelumnya, dan dia melihat seseorang membawa pergi pengemudinya sebelum polisi tiba. Pratip berjanji akan menyelidikinya lagi, tapi dia tidak bisa menjamin apa-apa karena polisi sudah menetapkan Joe sebagai tersangka utama. Di malam yang tidak terduga itu, Wan Chai melihat barang-barang pribadi Joe. Beberapa di antaranya adalah cincin dan sobekan foto miliknya. Wan Chai mengingat kembali perpisahannya dengan sang kakak. Joe yang saat itu masih remaja terpaksa dibawa ke kota untuk bekerja karena masalah keuangan keluarga. Dan sejak saat itu mereka tidak pernah bertemu. Ketika Wan Chai mendapat telepon dari ibunya, dia terpaksa menutupi apa yang terjadi karena tidak mau membuatnya khawatir. Dari kejadian sebelumnya, Cat mengetahui bahwa teman reporternya Muai, salah satu korban kecelakaan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, tengah menyelidiki konspirasi yang melibatkan regu penyelamat. Satu-satunya petunjuk yang dia miliki saat ini adalah ponsel milik Muai yang terkunci. Sebagai reporter yang baik, Cat merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran pada publik, sehingga dia berusaha meneruskan apa yang telah dimulai oleh temannya. Di sisi lain, Wan Chai menemui orang-orang yang pernah berkaitan dengan Joe. Pencarian itu membawanya pada Somsak, mantan regu penyelamat Ruam Palangjai yang pernah dipenjara karena kasus korupsi. Setelah terbebas, dia membuat regu penyelamatannya sendiri yang dinamai Jaitam. Somsak menjelaskan bahwa dia tidak sedekat itu dengan Joe saat bekerja bersamanya di Ruam Palangjai, sehingga dia tidak tahu banyak hal tentang dirinya. Ketika Somsak mendapat panggilan tugas, Joe menawarkan dirinya untuk membantu. Cat yang saat itu datang ke Jaitam mengejar Somsak ke TKP menggunakan mobilnya. Dia datang untuk mencari tahu semua hal tentang regu penyelamat. Sesampainya di TKP, Wan Chai membantu regu penyelamat melakukan tugasnya sebelum akhirnya dia menyadari kehadiran Cat yang sedang kesulitan karena mobilnya mogok. Sementara Wan Chai membantu Cat, Somsak dan timnya pergi ke rumah sakit untuk mengantar pasien yang terluka. Kemurahan hati Wan Chai menarik perhatian Cat dan itu membuatnya gugup di beberapa kesempatan. Setelah mengantar Wan Chai pulang, Cat bertanya kepadanya tentang regu penyelamat, tapi dia tidak tahu banyak hal tentang mereka. Pencarian Cat di hari itu tidak membuahkan hasil. Pratip membawa Wan Chai ke bengkel di mana dia telah menyiapkan motor untuknya. Wan Chai keberatan menerima pemberian itu. Tetapi Pratip berusaha meyakinkannya
setidaknya sampai dia bisa menemukan pekerjaan. Tidak lama setelah mendapatkan motor, Wan Chai diserang oleh pria bertubuh kekar dan ayahnya yang dikenal sebagai hardcore. Di saat itulah Wan Chai akhirnya tahu bahwa abangnya berutang pada pria itu dan sekarang dia dipaksa untuk melunasinya dengan bekerja sebagai kaki tangannya. Wan Chai tidak bisa menolak karena hardcore mengancam akan menyakiti keluarganya. Keluarga Wan Chai di desa akhirnya tahu apa yang terjadi kepada Jo setelah diserang oleh sekelompok orang yang dikirim hardcore sebagai bentuk peringatan. Wan Chai meminta kedua orang tuanya untuk tidak khawatir, sementara dia akan mencari tahu kebenaran tentang abangnya yang belum terungkap. Regu penyelamat Ruam Palangjai dan beberapa petinggi yang menjadi sponsor mengadakan ritual dan pembacaan doa untuk para korban kecelakaan. Pihak berwajib menetapkan Jo sebagai pelaku dalam tragedi yang tidak disengaja itu. Wan Chai bertemu lagi dengan Cat, yang kemudian meminta nomor teleponnya setelah membahas beberapa hal mencurigakan tentang Jo. Keesokan harinya, Wan Chai mendapat tugas pertama dari hardcore untuk mengirim benda terlarang ke Jaitam, di mana salah satu anteknya yang bergabung dengan regu penyelamat itu akan mengambilnya. Di tengah prosesnya, Wan Chai terlibat dalam aksi penyelamatan bersama Jaitam. Dia dengan gagah berani menolong anak kecil yang terjebak di tengah kebakaran. Cat yang kebetulan melihat kejadian itu menyiarkan aksinya secara langsung yang kemudian trending setelah tersebar di internet. Orang-orang menjuluki Wan Chai sebagai pahlawan masyarakat berhati emas dan dia tiba-tiba menjadi sosok yang terkenal. Wan Chai perlahan mulai menyadari bahwa Somsak lebih baik dari dugaannya, terlepas dari perbuatannya di masa lalu. Dia sangat peduli pada anggotanya dan selalu memastikan dana yang mereka dapat dari masyarakat digunakan dengan tepat. Namun, putra Somsak yang juga bekerja untuk Jaitam bernama Chip selalu punya pandangan yang berbeda dengan ayahnya. Dia masih muda dan selalu berbuat seenaknya. Hal itulah yang tidak disukai Somsak yang kemudian selalu memarahinya. Istri Somsak yang tidak bisa berjalan pasca kecelakaan selalu mengkhawatirkan hubungan suami dan putranya yang tidak pernah akur. Di tengah semua itu, Chip diam-diam menjalin hubungan spesial dengan putrinya Pratip. Mereka berdua saling mencintai, meski hubungan kedua orang tua mereka jauh dari kata harmonis. Pratip yang mengetahui itu diam-diam menghubungi Somsak dan memintanya untuk memperingati Chip agar tidak mendekati putrinya lagi. Cat mendekati Wan Chai bukan hanya karena pekerjaan, tetapi karena ada sesuatu yang mempengaruhi hatinya. Di malam saat bertemu dengan Wan Chai di Jaitam, Cat memintanya untuk menyelidiki para penyelamat dan dia akan membantunya mencari tahu soal mobil sport yang berkaitan dengan kakaknya. Dia sangat senang ketika Wan Chai setuju untuk bergabung dengannya sebagai tim. Kegelisahan Wan Chai berakhir ketika Aud, salah satu penyelamat Jaitam, memberikan kode kepadanya. Wan Chai akhirnya tahu apa yang harus dia lakukan untuk melunasi utangnya kepada hardcore. Dia akan bergabung dengan Jaitam sebagai penyelamat bersama Aud. Di samping itu, dia akan mendapat pekerjaan terpisah dari hardcore yang berkaitan dengan kejahatan. Setelah aksinya viral, Wan Chai mendapat surat dari seseorang berisi foto abangnya dan ajakan untuk bertemu. Setelah mendatangi alamat tertera, Wan Chai akhirnya bertemu dengan wanita cantik bernama Tida yang cukup mengenal Jo dan mengetahui masalah mendesak yang dihadapinya. Wan Chai sangat ingin tahu apa yang dihadapi abangnya sampai dia membutuhkan bantuannya. Pertemuan mereka tidak berlangsung lama. Satu hal yang bisa disampaikan Tida adalah fakta bahwa dialah masalah yang sedang dihadapi Jo. Pada malam itu, dia tidak bisa menjelaskan semuanya secara rinci karena harus menemui seseorang yang tiba-tiba mencarinya. Setelah bertemu dengan Aud, Wan Chai mendapat nasihat untuk mengikuti semua perkataan hardcore yang punya koneksi dengan beberapa penguasa. Wan Chai mengikuti program pelatihan Jaitam dan banyak hal baru yang bisa dia pelajari sebagai penyelamat.
Di samping itu, Wancai dan Out mengerjakan tugas terpisah dari Hardcore untuk menyebarkan uang palsu dan melakukan pengiriman benda-benda terlarang. Lantas, kenapa harus regu penyelamat yang melakukannya? Karena mereka tidak dicurigai oleh polisi. Dan itu sangat memudahkan Hardcore dalam melakukan aksinya. Bahkan ketika dia harus menghilangkan nyawa seseorang, semuanya akan dengan mudah dimanipulasi. Mereka yang terlibat beberapa di antaranya ada di ruang Palangjai. Sementara Wancai dan Out menjadi perwakilan dari Jaitam. Wancai tentu saja tidak bisa menceritakan semuanya kepada Cat, tapi dia tetap membantunya mengungkap kebenaran. Cat sangat senang ketika dia akhirnya bisa membuka ponsel temannya dan menemukan sebuah video pengungkapan. Tampaknya Muai belum mengetahui konspirasi regu penyelamat sedalam itu. Dalam cerita ini, tingkat kecelakaan lalu lintas di Thailand menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Dan semua itu secara sistematis dieksploitasi oleh regu penyelamat ruang Palangjai, di mana mereka telah bekerja sama dengan salah satu pihak rumah sakit. Setiap pasien yang ditemukan, tak peduli sejauh apa, mereka selalu mengirimnya pada rumah sakit tersebut demi meraup keuntungan bersama. Cat membagikan video itu melalui akun media sosialnya, yang kemudian menarik perhatian publik. Tidak lama dari itu, informan yang pernah dihubungi Muai kembali merespon. Dia berjanji akan memberikan kabar terbaru tentang ruang Palangjai. Tampaknya ada seseorang yang tahu banyak tentang regu itu dan ingin membongkar semua kebusukan mereka. Di samping itu, Cat mendapat peringatan dari atasannya untuk tidak menyelidiki kasus tentang ruang Palangjai. Dia diskors karena perbuatannya menyebarkan video sebelumnya yang ternyata membuat beberapa pihak tidak senang. Akibatnya, sekelompok orang menyakiti Cat saat dia sendirian di jalan. Dan untungnya dia diselamatkan oleh Wancai sesaat sebelum semuanya menjadi lebih mengerikan. Cat terbangun di rumah sakit dan dia sangat ketakutan karena belum pernah mengalami itu sebelumnya. Wancai membawa Cat ke kedai milik Ibu Somsak yang juga menjadi tempat berkumpul anggota Jaitam. Mereka punya kamar kosong yang bisa menampung Cat untuk sementara. Wancai percaya tempat itu akan melindungi Cat dari teror yang mungkin akan mengancamnya lagi. Di malam itu, Cat sangat berterima kasih kepada Wancai dan mengungkapkan bahwa dia tidak akan menyerah menghadapi masalah ini. Wancai menghargai tekadnya dan berjanji akan membantu serta melindunginya. Dia juga ingin segera mengakhiri hubungannya dengan Hardcore dan mengungkap kebenaran. Di malam ketika Wancai menolong Cat, Out terlambat melakukan pengiriman. Klien yang menerimanya harus bergegas tapi kemudian mereka mengalami kecelakaan lalu lintas. Wancai mendapat perintah untuk mengurus kekacauan itu dan mengambil kembali paketnya sebelum ditemukan polisi. Di sisi lain, Somsak yang mendapat panggilan penyelamatan bergegas bersama Cat menuju tempat kejadian. Hujan deras mengguyur TKP. Mobil yang hancur dan teriakan korban membuat keadaan semakin mencekam. Sementara para penyelamat melakukan tugasnya, Wancai dan Out mencari kesempatan untuk mengambil paket dari dalam mobil. Ruang Palangjai muncul di TKP. Pratip yang ada di sana memperhatikan keadaan sekitar dengan cemas. Wancai berhasil mengumpulkan paket ketika polisi tiba. Sesuatu menggerakkan hatinya untuk mengakhiri semuanya dengan menyerahkan diri ke polisi bersama barang bukti. Namun, Pratip yang menyadari itu segera menghadangnya dan membawanya ke suatu tempat. Pratip memang kapten yang baik dan tampak peduli pada anggotanya. Tapi di balik semua itu, ternyata dia juga sama seperti Hardcore yang bekerja secara kotor di bawah perintah seseorang. Wancai dibawa ke pelabuhan, di mana Hardcore memberinya peringatan atas kelalaian dan upayanya mengacaukan operasi. Di malam itu, Hardcore menunjukkan sebuah video kepada Wancai yang memperlihatkan abangnya Joe tanpa ragu menghilangkan nyawa seseorang. Joe, Pratip, dan Hardcore, ketiga trio itu melayani satu penguasa yang sama dan mereka punya tugas masing-masing. Wancai tidak percaya bahwa kakaknya berubah menjadi kriminal dan dia terus berusaha menjaga keyakinan itu. Di malam yang mengejutkan itu, Cat diam-diam mengikuti Wancai ke pelabuhan dan dia kecewa kepadanya setelah melihatnya terlibat dengan para penjahat. Wancai kembali ke penginapannya. Dia tidak punya pilihan selain melanjutkan perannya bersama Out. Cat yang kalut dalam kekecewaan mengutarakan perasaannya kepada Wancai di tepi jalan. Memang benar, aku bekerja untuk mereka. Tapi aku tak bisa memberitahumu karena itu berbahaya. Ucap Wancai sebelum menarik Cat yang hampir tertabrak mobil ke dalam pelukannya.
Wan Chai menjelaskan bahwa dia berbohong demi melindunginya, tetapi Cat tidak mempercayainya lagi. Dia melepaskan pelukannya dan kembali ke jahitan. Chip bergabung dengan Ruam Palangjai tanpa sepengetahuan Somsak. Itu adalah bentuk kekesalannya terhadap sang ayah yang tidak merestui hubungannya dengan Putri Pratip. Sebagai kapten, Pratip menyambutnya dengan baik. Tapi sebagai ayah, dia juga tidak merestui hubungannya dengan sang putri. Keadaan tenang untuk sementara, sebelum akhirnya para penyelamat mendapat laporan ledakan dan korban luka dari perusahaan gas. Jaitam dan Ruam Palangjai tiba di lokasi untuk menyelamatkan para korban. Pratip dan Somsak berdebat di tengah kekacauan. Di saat itulah semuanya terungkap bahwa Somsak masuk penjara karena dijebak oleh Pratip. Pertikaian itu teralihkan oleh kebocoran gas. Sementara penyelamat lain menolong para korban, Wan Chai dan Somsak mengambil resiko masuk ke dalam gedung untuk menutup katup gas yang terbuka. Tapi mereka tidak berhasil dan Somsak terluka dalam prosesnya. Wan Chai berusaha membawa Somsak yang pingsan dan untungnya Chip datang membantu sebelum akhirnya gedung itu meledak dengan hebat. Somsak yang sudah pulih akhirnya tahu bahwa nyawanya terselamatkan oleh sang putra. Dia sangat berterima kasih kepada Chip saat bertemu dengannya di rumah dan mengungkapkan alasan kenapa selama ini dia sangat keras kepadanya. Somsak hanya ingin Chip tumbuh menjadi pria yang bertanggung jawab karena jika sesuatu terjadi kepadanya seperti hari ini, dia bisa diandalkan oleh sang ibu. Tapi sekarang dia tahu bahwa Chip bisa melakukannya dan dia bangga kepadanya. Setelah melihat Wan Chai mempertaruhkan nyawanya saat menyelamatkan para korban, Cat menyadari bahwa pria itu pasti punya alasan kenapa dia bergabung dengan para penjahat. Wan Chai senang karena ada seseorang yang percaya kepadanya, tapi dia tidak mau membahayakan Cat dengan menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Sebagai gantinya, Wan Chai berjanji akan mengumpulkan banyak bukti dan setelah saatnya tiba, dia akan menyerahkan semuanya kepada Cat untuk diekspos. Tidak secara tiba-tiba memutus hubungannya dengan Wan Chai melalui pesan singkat. Hal itu membuat Wan Chai bertanya-tanya hubungan apa yang dimiliki sang kakak dengan wanita misterius itu. Wan Chai datang ke tempat spa di mana dia bertemu dengan Tida sebelumnya. Wanita yang mengelola tempat itu juga mengkhawatirkan Tida dan dia memberikan petunjuk di mana Wan Chai bisa menemuinya, percaya bahwa dia bukan orang jahat. Setelah mengamatinya dari kejauhan, Wan Chai akhirnya tahu bahwa Tida adalah wanita simpanan Watt, pemilik perusahaan teknologi yang cukup terkenal. Wan Chai datang menemui Tida tanpa peringatan karena dia sangat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Joe. Tida menjelaskan semuanya, berkata bahwa dia dan Joe saling mencintai dan sedang mengandung anaknya. Joe berniat membawanya pergi untuk memulai hidup baru, tetapi semuanya kacau setelah kecelakaan pada malam itu. Joe tidak pernah menjelaskan apapun kepada Tida tentang apa yang selama ini dia kerjakan demi keselamatannya. Tida akhirnya menyerah untuk melarikan diri, merasa bahwa ini adalah takdir yang harus dia hadapi sebagai wanita pendamping. Karena itulah Tida berusaha memutus hubungannya dengan Wan Chai. Wan Chai akhirnya tahu maksud perkataan kakaknya tentang masalah mendesak dan dia membutuhkan bantuannya untuk membawa Tida pergi. Namun, tidak mudah bagi mereka untuk kabur dari belenggu Watt yang sangat berkuasa, yang akan melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Di sisi lain, Cat mendapat informasi baru dari anonim sebelumnya tentang proyek mangkrak bernama Babylon, yang dulunya dicetuskan oleh Watt. Cat akhirnya tahu pemilik perusahaan teknologi itu memiliki kaitan dengan Ruam Palangjai dan konspirasinya, sehingga dia berusaha mengungkap penemuan itu secara live di media sosial. Penontonnya terus bertambah seiring berjalannya waktu dan akhirnya ikut bersuara. Namun, Watt selalu menyangkal dan berkata bahwa konspirasi itu tidak benar. Di samping semua itu, Watt sedang mengerjakan proyek kampanye besar-besaran. Negeri Gajah Putih Thailand punya semacam tradisi yang dikenal sebagai Songkran, perayaan tahun baru tradisional yang menjadi salah satu acara terbesar dan terpenting bagi negara. Namun, data menunjukkan bahwa perayaan itu banyak menimbulkan kecelakaan lalu lintas karena antusiasme warga. Melalui perusahaannya, Watt mengembangkan beberapa alat canggih yang bisa menyelamatkan nyawa manusia di segala macam kondisi. Dan dia menjamin semua alat itu bisa menjaga keamanan warga ketika Songkran dilaksanakan.
Buah pemikirannya itu berhasil menarik perhatian sponsor yang kemudian menggelontorkan sejumlah dana dengan nilai fantastis. Tentu saja keadaan itu dimanfaatkan oleh Watt untuk melakukan korupsi. Semua usaha Wancai dan Aud untuk melakukan pengiriman secara diam-diam terbongkar oleh Somsak yang kemudian sangat kecewa kepada mereka. Dia menyerahkan bukti rekaman kepada Cat dan memintanya untuk segera dipublikasikan. Cat berusaha meyakinkan Wancai yang hampir menyerah, berkata bahwa mereka bisa melewati keadaan itu bersama. Wancai menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan bersama Aud tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Di malam itu, setelah merenungkan semuanya, Wancai tidak mau berakhir di penjara sebelum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada kakaknya. Pada akhirnya, dia membuat rencana untuk kabur bersama Aud dengan membawa beberapa uang milik Hardcore. Wancai tahu Aud melakukan pekerjaan ini karena terpaksa. Dan memang aneh, tetapi mereka berdua menjadi teman dekat setelah melakukan kejahatan bersama-sama. Di sisi lain, Cat bersama teman fotografernya datang ke proyek mangkrak Babylon yang ternyata meninggalkan gedung tak terpakai. Di tempat itulah, Hardcore menciptakan uang palsu, mengumpulkan benda terlarang, dan melakukan pengiriman ilegal bersama para penyelamat. Cat akhirnya tahu bahwa dalang dibalik semua ini adalah Watt setelah beberapa pekerja di gedung itu menyebutkan namanya. Beruntung bagi mereka karena bisa keluar dari tempat mengerikan itu hidup-hidup. Wancai merasa bertanggung jawab untuk menjaga Tida dan bayinya, sehingga dia mengajaknya untuk pergi melarikan diri. Namun, Watt yang mengetahui rencana itu menangkap dan membawa mereka berdua ke Babylon. Dia sangat tidak suka dihianati dan tidak ada kata ampun bagi mereka yang berusaha melawannya. Salah satu penyelamat Ruam Palanjai yang dikenal sebagai M datang ke Babylon untuk memanipulasi kematian mereka. Hujan deras membuat suasana malam itu semakin gelap. Tida meminta maaf kepada Wancai karena sudah menghubunginya dan melibatkannya pada masalah ini. Dia juga mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Watt dan bagaimana dia selalu merasa jijik saat disentuh olehnya. Dia hanya bertahan selama ini karena ingin berada di dekat Joe, pria yang sangat dicintainya. Emosi Watt semakin memuncak, tapi dia tidak sanggup melenyapkan wanita simpanannya itu karena sudah terlanjur jatuh hati kepadanya. Pada akhirnya, dia menyerahkan eksekusi kepada Hardcore, dan malam yang mengerikan itu menjadi akhir bagi kisah hidup Tida dan bayinya. Setelah apa yang terjadi, Wancai melompat dari gedung untuk menghindari Hardcore. Beruntung baginya karena dia mendarat di tumpukan tanah yang basah terkena air hujan. Wancai berusaha menolong Tida yang tergeletak di dekatnya. Dengan sisa kesadarannya, dia berkata, "Aku tidak menyesal telah mencintai kakakmu, karena dia adalah pria yang baik." Itu adalah kalimat terakhir yang diucapkan Tida sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Wancai berusaha bangkit menaiki tangga, tapi ternyata Hardcore, putranya dan M masih menunggu di tempat. Di saat-saat terakhir, M secara tidak terduga menyingkirkan Hardcore dan putranya untuk menyelamatkan Wancai. "Maaf, aku tidak bisa menolong Tida," ucap M kepada Wancai yang kebingungan. Sambil menahan Hardcore yang lemas tak berdaya, M menjelaskan bahwa dia adalah teman Joe dan sudah sepakat untuk pergi melarikan diri bersama. Seperti apa yang dikatakan Tida, Joe memang orang yang baik. Hanya saja dia terpaksa berbuat jahat demi mematuhi perintah dan melindungi orang-orang yang dia sayangi. Wancai mendapat semua jawaban yang dia inginkan dari Hardcore. Sebelum kecelakaan pada malam itu, Joe datang ke bar menjemput Man, putra Watt yang selalu berbuat onar. Mereka berdua akhirnya pergi mengantar paket menggunakan mobil sport milik Man. Namun, di tengah perjalanan Joe menghubungi seorang reporter yang secara kebetulan adalah teman Cat untuk mengungkapkan semuanya. Man yang mengetahui itu merebut ponsel Joe. Mereka berdebat dan akhirnya mengalami kecelakaan. Hardcore yang melihat kejadian itu membawa Man dan meninggalkan Joe untuk disalahkan. Lalu dia membantu putra Watt yang brengsek itu pergi melarikan diri ke London. Watt yang mengetahui kejadian itu memerintahkan Pratip untuk melenyapkan Joe, padahal dia bisa selamat jika ditolong. M yang melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa dan dia belum punya keberanian untuk memberontak. Sementara anggota Ruam Palanjai menghilangkan bukti, M menemukan ponsel milik Joe dan mengetahui bahwa dia telah menghubungi seorang reporter. Sejak saat itu, M secara berkala membocorkan beberapa informasi yang kemudian diterima oleh Cat setelah mengambil ponsel milik temannya. Sebagai upaya terakhir, M merekam semua yang terjadi hari ini menggunakan ponsel Joe.
Itu adalah bukti penting yang akan menjatuhkan Watt dan dia menyerahkannya kepada Wancai. Setelah menghabisi hardcore, M pergi melarikan diri melalui koneksinya di perbatasan. Wancai membawa Tidak untuk kemudian dimakamkan. Tapi sebelum itu dia harus kembali menemui Cat untuk menjelaskan situasinya dan menyusun rencana bersama Jaitam untuk menjatuhkan Watt pada hari perayaan Songkran. Ketika hari itu tiba, Watt bersama dengan para sponsor membuka acara kampanye dengan meriah. Dia sangat yakin perayaan itu akan berjalan dengan aman berkat perlindungan teknologi yang dia ciptakan. Jaitam bersama-sama menerobos masuk ke acara kampanye setelah melumpuhkan beberapa penjaga. Cat melakukan siaran langsung dan bergabung dengan para reporter lain untuk mendesak Watt. Hari perayaan itu menjadi akhir bagi Watt yang tidak bisa berkutik ketika videonya saat berada di Babylon tersebar ke publik. Watt dan anak buahnya yang tersisa berusaha kabur. Wancai sangat marah karena mereka membawa Cat pergi. Bersamaan dengan itu, polisi meringkus para penjahat yang ada di Babylon. Somsak berkelahi dengan Pratip sebelum akhirnya dia ditangkap atas keterlibatannya dengan Watt. Putrinya sangat sedih, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika hari mulai gelap, Wancai dan anggota Jaitam pergi menyelamatkan Cat yang dibawa oleh Watt dan anak buahnya menggunakan mobil. Karma datang membalas perbuatan Watt. Mobilnya tertimpa Videotron kampanyenya sendiri yang diproduksi dengan dana terbatas karena dia mengkorupsinya, membuatnya sangat ringkih dan mudah rusak. Beruntung bagi Cat karena dia tidak mengalami luka fatal dalam tragedi itu. Watt berusaha keluar dari mobilnya yang terbalik, sementara anak buahnya yang lain tidak selamat. Keadaan itu sama seperti ketika Joe berusaha menyelamatkan diri di hari kecelakaannya. Wancai tidak bisa memaafkan perbuatan Watt terhadap kakaknya. Tapi alih-alih melenyapkannya, dia justru menolongnya dari kematian, agar berdebah itu bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan kesengsaraan di balik jeruji besi. Jaitam datang ke TKP untuk mengurus sisanya bersama para polisi. Wancai sangat bersyukur karena semuanya telah berakhir. Dia mengucapkan terima kasih kepada Cat yang telah percaya dan membantunya selama ini. Wancai merasa bahwa dia harus menyerahkan dirinya ke polisi karena sudah tertangkap basah oleh Somsak saat itu. Cat tidak pernah mengekspos bukti yang dia dapatkan, sehingga polisi tidak akan mengetahui perbuatannya. Selain itu, Cat juga percaya bahwa Wancai punya alasan dan melakukan semuanya dengan niat yang baik. Semua bentuk kepedulian itu adalah bukti bahwa dia menyukainya. Cat yang tidak sanggup menahan perasaannya menarik Wancai dan memberinya kecupan manis. Semua orang yang terlibat dengan Watt ditangkap polisi.
Cat mendapat pujian dari seniornya atas apa yang dia lakukan untuk mengungkap kebenaran. Muai yang terbaring di rumah sakit akhirnya pulih dan turut berbahagia karena kerja kerasnya selama ini tidak sia-sia. Tidak akhirnya dimakamkan dan semua orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Petinggi ruang Palangjai dan beberapa anggotanya yang tersisa datang ke pemakaman di mana dia membujuk Somsak untuk kembali bergabung dengan mereka. Somsak menghargainya, tapi dia menolak karena sudah punya tim yang sangat dia banggakan. Somsak menerima keberadaan Putri Pratip. Dia bahkan memintanya sering datang ke rumah untuk menemui istrinya. Aod tidak pernah pergi ke tempat yang jauh. Selama ini dia ada di desa menjaga orang tua Wancai dan cukup bahagia bisa memulai kembali hidupnya di sana. Melalui panggilan telepon, Wancai berkata kepada sang ibu bahwa dia akan membawa Abujo dan pacarnya ke rumah untuk disebar. Ibu Wancai sudah menerima keadaan. Dia meminta putranya untuk pulang dan sangat berharap bisa membawa pacar untuk dikenalkan. Wancai mendengar itu tersenyum dan tidak melepaskan pandangannya dari Cat. Mereka berdua belum menjalin hubungan, tapi tampaknya hanya tinggal menunggu waktu bagi mereka untuk bersama. Di hari itu, Cat dengan malu-malu menerima ajakan Wancai untuk menemui keluarganya di desa. Cerita pun berakhir ketika Wancai dan Cat melanjutkan pekerjaan mereka bersama-sama sebagai penyelamat berhati emas dan reporter pemberani. Penampilan dan kisah masa lalu tidak cukup untuk menjelaskan jati diri seseorang. Kenali lebih dalam melalui hatinya dan temukan kebenaran. Setiap orang punya cerita dan alasan yang berbeda. Berhenti menilai dan cobalah untuk memahami. Tidak semua yang tampak buruk itu buruk. Hidup bukan tentang melihat, tapi juga mendengar dan memahami. Selalu ada jalan bagi mereka yang berani. Selalu ada rintangan bagi mereka yang berusaha. Dan selalu ada kemenangan bagi mereka yang pantang menyerah. Karma adalah cara yang dilakukan semesta untuk menjaga keadilan. Seperti yang dia tabur, itulah yang dia tuai. Begitulah cara karma bekerja. Hidup tidak selalu sempurna, seperti jalan yang berliku-liku. Berbagai rintangan selalu muncul, menyulitkan hidup tapi memberikan arti. Berharaplah yang terbaik dan usahakan yang terbaik, karena semua yang kita perjuangkan akan berbuah manis.